Halo semuanya, siapa sih yang gak pengen tiba-tiba dapat banyak duit? Entah itu dari warisan, atau ganti rugi pembebasan lahan, atau mungkin uang pensiun yang cair setelah puluhan tahun kerja. Tapi banyak banget kan ya cerita tentang orang yang kaya mendadak dan gak lama ujung-ujungnya malah bangkrut. Salah satunya yang dialami sama warga kampung miliarder di Tuban yang sempat viral beberapa tahun lalu. Kalian masih inget gak? Setelah mendadak jadi miliarder karena dapat ganti rugi dari penjualan tanah dan lahan untuk proyek kilang minyak Pertamina di tahun 2021, setahun kemudian di tahun 2022, beberapa warga mulai jatuh miskin. Kok bisa? Salah satu penyebabnya ya karena mereka nggak tahu ya cara mengelola uang dengan benar. Nah, belajar dari pengalaman warga kampung miliarder di Tuban itu, di video kali ini, kita bakal bahas tips-tips penting supaya kalau kalian dapat rezeki nomplok, itu nggak cuma bikin hidup kalian nyaman sekarang, tapi juga aman di masa depan. Siapa tahu kan, suatu saat nanti kalian tiba-tiba dapat rezeki nomplok juga. Oke, let's go, kita bahas. Tips yang pertama yaitu hindari boros di awal. Boros itu kan biasanya muncul karena euforia. Orang yang baru dapat banyak duit, entah dari kompensasi tanah, warisan, atau proyek besar, seringkali ngerasa ini momen sekali seumur hidup. Akhirnya, pengeluaran jadi nggak terkendali. Beli barang-barang yang mahal, liburan mewah, atau traktir orang sekampung. Masalahnya adalah, uang sebesar apapun itu bisa habis kalau nggak diatur. Nah, gimana caranya menahan diri buat nggak impulsif setelah dapat banyak duit? Yang pertama, pakai aturan 30 hari. Kalau kalian pengen beli sesuatu yang mahal, coba tunggu 30 hari dulu. Kalau setelah itu masih pengen banget, baru deh coba pertimbangkan. Tapi seringnya keinginan itu bakal hilang sih. Lalu cara yang kedua, bikin prioritas dulu. Fokus ke kebutuhan jangka panjang, kayak rumah, pendidikan anak, atau investasi. Taruh daftar keinginan kalian di urutan terakhir setelah kebutuhan jangka panjang. Dan cara yang ketiga, batasi pengeluaran gede di awal. Misalnya kasih batas maksimal 10% dari total uang untuk hal-hal senang-senang. Jadi kalian masih bisa nikmatin duit itu, tapi nggak kebablasan. Kalau misalkan kalian dapat rezeki nomplok, katakanlah itu miliaran rupiah, dan langsung kalian pakai untuk beli mobil mewah atau gadget yang mahal misalnya, beberapa tahun kemudian, mobil itu bisa aja rusak. Dan gadget yang kalian beli mungkin udah ketinggalan zaman. Kalau aja kalian bikin perencanaan yang lebih matang dan nggak buru-buru belanja barang konsumtif, pasti hasilnya bakal berbeda. Lanjut, tips yang kedua, prioritaskan bayar utang. Utang itu adalah beban finansial yang bisa bikin uang baru kalian nggak maksimal. Apalagi utang yang bunganya besar, itu bakal terus berkembang kalau nggak segera diberesin. Jadi, sebelum memikirkan investasi atau belanja kebutuhan lain, lunasi dulu utang yang ada. Hidup tanpa utang itu lebih tenang kan, dan memungkinkan kita untuk fokus ke rencana jangka panjang. Nah, gimana caranya menghitung utang yang prioritas untuk dilunasi? Langkah pertama, cek bunga tertinggi dulu. Lunasi utang dengan bunga yang paling besar. Biasanya sih ini utang konsumtif kayak kartu kredit atau pinjaman pribadi ya. Lalu langkah yang kedua, jangan sampai utang kalian macet atau bahkan kena penalti, karena itu bakal bikin bunganya makin besar. Dan langkah yang ketiga, urutkan berdasarkan jumlah dan kemudahan pelunasan. Kalau ada utang kecil yang bisa langsung dilunasi, selesaikan dulu itu untuk mengurangi beban pikiran kalian. Kalau setelah dapat rezeki nomplok, kalian memutuskan untuk tetap menunda bayar utang, bisa jadi risikonya adalah bunganya terus bertambah. Jadi nanti bakal makin susah untuk dilunasi. Risiko lainnya bisa jadi reputasi finansial kalian jelek, yang mana ini bikin kalian susah untuk mengajukan pinjaman lain. Kredit kalian bisa ditolak. Belum lagi, hidup jadi nggak tenang kan kalau terus-terusan dikejar utang. Next, tips yang ketiga, pisahkan uang untuk kebutuhan dan keinginan. Misalnya, kalau kalian dapat kompensasi tanah miliaran rupiah gitu ya, daripada beli rumah atau investasi, kalian malah pakai uang itu untuk beli mobil. Dalam beberapa tahun, mobil itu kan nilainya turun, sementara kalian masih bayar kontrakan. Kalau seandainya dari awal kalian fokus ke kebutuhan, hidup kalian pasti bakal lebih tenang. Jadi, cara untuk bikin daftar kebutuhan dan keinginan yang realistis itu adalah dengan yang pertama, tulis dulu semua yang pengen kalian beli. Gak usah difilter, tulis aja dulu semuanya. Mulai dari rumah, sampai misalnya barang-barang konsumtif kayak gadget atau fashion gitu. Setelah itu, tandai yang wajib dibeli sekarang. Fokus ke kebutuhan primer kayak misalnya rumah,
biaya pendidikan anak, atau alat-alat kerja. Kemudian, tunda keinginan yang nggak mendesak. Contohnya kayak gadget baru atau liburan yang fancy. Ingat, uang kalian itu bukan untuk gaya-gayaan aja, tapi juga untuk hidup yang lebih stabil di masa depan. Dan juga coba manfaatkan tools atau aplikasi di handphone yang bisa bantu kalian bikin anggaran. Download aplikasi untuk mencatat pengeluaran harian, untuk bikin kategori kebutuhan dan keinginan, dan untuk bikin tujuan keuangan juga. Atau kalau kalian lebih suka yang manual, bisa juga bikin pembukuan manual di Excel atau Google Sheets atau tulis tangan sendiri, gratis dan lebih fleksibel, tinggal bikin tabel kebutuhan versus keinginan. Next, tips yang keempat, jangan semua duit dijadikan tunai. Uang cash itu bahaya banget ya untuk pengeluaran impulsif. Ketika pegang uang cash, setiap kali ngelihat barang, rasanya kayak langsung pengen beli gitu. Kalian mungkin ngerasa, masih banyak duit ini, nggak apa-apa lah. Padahal tanpa sadar udah keluar jutaan untuk hal-hal yang nggak penting. Nah, jadi solusinya adalah coba pisahkan ke rekening bank yang berbeda. Punya beberapa rekening untuk tujuan yang berbeda itu penting. Minimal 2 deh, satu rekening buat pengeluaran sehari-hari, dan satunya lagi untuk tabungan yang nggak boleh disentuh kecuali untuk kondisi darurat. Selain memisahkan rekening, coba gunakan e-wallet secukupnya. Batasi saldo di e-wallet kalian untuk belanja rutin. Jangan isi lebih dari yang kalian perlukan, supaya nggak tergoda diskon-diskon yang bikin kalap. Dan selain itu, simpan sebagian di instrumen investasi yang aman. Kalau uangnya langsung dipindahkan ke investasi, misalnya reksadana, itu bakal lebih aman karena nggak bisa ditarik sewaktu-waktu kan, kayak di ATM. Dan tips untuk memanfaatkan rekening yang berbeda, misalnya kayak gini. Rekening yang pertama itu kalian pakai untuk pengeluaran bulanan dan kebutuhan harian. Lalu rekening yang kedua itu untuk tabungan atau dana darurat yang nggak ada kartu ATM-nya supaya lebih susah diakses. Dan rekening yang ketiga untuk investasi atau tujuan jangka panjang, misalnya buat beli rumah atau properti atau dana pendidikan. Lanjut, tips yang kelima, bikin dana darurat yang proper. Kenapa dana darurat ini penting? Karena dana darurat ini adalah tameng keuangan kita. Meskipun misalnya baru dapat banyak duit, hidup kita tetap nggak lepas dari kejadian yang nggak terduga, sakit, atau kendaraan rusak, atau kehilangan sumber penghasilan utama. Nah, kalau kita nggak punya dana darurat, kemungkinan besar kita bakal ngambil uang dari tabungan, atau malah jual aset yang penting, dan itu akan membuat rencana jangka panjang kita jadi berantakan. Misalnya nih, kalian baru dapat warisan besar, tapi kalian putuskan untuk habisin semua uang itu untuk renovasi rumah dan beli mobil baru misalnya. Tapi nggak lama kemudian, ada anggota keluarga kalian yang sakit, dan kalian nggak punya dana untuk biaya rumah sakit. Akhirnya apa? Mobil yang udah kalian beli itu kalian terpaksa jual murah untuk nutup biaya pengobatan. Dan nilainya udah jauh turun ya. Kalau seandainya di awal kalian pakai uang itu untuk bangun dana darurat, krisis yang kayak gini pasti bisa kalian atasi tanpa kehilangan aset yang penting. Nah, cara untuk menghitung dana darurat yang sesuai dengan kebutuhan itu adalah kalau buat yang single, minimal 6 kali pengeluaran bulanan deh. Misalnya kalau sebulan butuh 5 juta, artinya minimal kalian punya 30 juta untuk dana darurat. Sementara buat kalian yang sudah berkeluarga nih, minimal 9-12 kali pengeluaran bulanan. Misalnya kalau sebulan kalian butuh 10 juta satu keluarga, berarti kalian perlu menyiapkan 90 juta sampai 120 juta ya untuk dana darurat. Dan bisa juga tambahkan buffer untuk hal-hal khusus. Kalau kalian punya tanggungan yang besar, seperti misalnya cicilan rumah atau biaya pendidikan anak, tambahkan 20-30% dari total dana darurat. Next, tips yang keenam, belajar investasi. Investasi itu adalah cara terbaik supaya uang kalian bekerja dan gak cuma diam di rekening. Kalau cuma ditabung, nilainya lama-lama turun karena ada inflasi. Tapi kalau diinvestasikan, uang kalian bisa tumbuh seiring waktu. Apalagi kalau kalian baru dapat banyak uang gitu. Investasi akan bikin kalian gak tergoda untuk ngabisin semuanya sekaligus. Misalnya nih, kalian baru dapat ganti rugi proyek. Kalau sebagian uang itu kalian pakai buat beli tanah, misalnya di pinggiran kota gitu ya. Sekian tahun kemudian, harga tanah itu ternyata naik beberapa kali lipat karena ada pembangunan di daerah itu. Sementara kalau kalian habisin semuanya untuk barang konsumtif, nilai uang kalian pasti udah habis kan? Tapi karena investasi, kalian dapat untung besar tanpa harus bekerja keras. Nah, investasi yang cocok terutama buat pemula
Yang bisa kalian coba itu ada reksadana pasar uang. Risikonya rendah dan cocok buat pemula. Atau bisa juga deposito. Ini simpanan dengan bunga tetap dan lumayan aman untuk kalian yang baru belajar. Atau bisa juga invest lewat properti skala kecil, kayak tanah di daerah yang potensial. Ini lebih aman dibanding kalian spekulasi saham. Dan investasi yang harus kalian hindari, apalagi kalau baru dapat banyak duit ya, yaitu adalah investasi bodong yang ngejanjiin untung cepat, misalnya skema Ponzi. Terus juga hindari saham individual kalau kalian belum punya pengalaman, dan jangan terjun ke bisnis yang belum jelas legalitasnya. Next, tips yang ke-7, konsultasi ke ahli keuangan. Kenapa ini perlu? Punya uang yang banyak tapi nggak paham cara ngelolanya itu sama aja kayak kalau kalian mau naik sepeda tapi belum bisa nyetir. Nah, ahli perencana keuangan atau financial planner itu ibarat GPS yang bisa bantu ngasih arahan yang jelas supaya kalian nggak salah jalan dalam mengelola uang. Mereka bantu bikin rencana keuangan, mulai dari tabungan, investasi, sampai gimana supaya uang kalian itu cukup buat jangka panjang tanpa kalian harus boros. Katakanlah misalnya kalian baru dapat ganti rugi miliaran dari proyek pemerintah, terus kalian langsung beli banyak mobil dan properti yang mewah tanpa pikir panjang gitu ya. Dalam waktu singkat, kalian bangkrut karena nggak tahu cara ngatur cash flow dengan baik. Dan akhirnya semua aset yang udah kalian beli, dijual lagi. Kalau aja kalian konsultasi dulu ke ahli, besar kemungkinan keuangan kalian lebih stabil. Kalau misalnya kalian berpikir, mahal pakai financial planner, mending belajar sendiri aja. Kalau dibandingin sama risiko salah kelola uang miliaran, bayar financial planner tuh kecil banget. Atau kalau kalian menganggap cuman orang-orang yang udah super kaya aja yang butuh financial planner, siapapun yang punya uang tuh butuh arahan. Apalagi kalau kalian orang yang tiba-tiba kaya mendadak. Intinya, daripada kalian keliru manage uang dan menyesal di belakang, gak ada salahnya mencoba konsultasi dan minta saran perencanaan ke pakar dulu. Toh pada akhirnya, mau kalian ikutin semua saran itu, mau ngikutin sebagian, atau enggak sama sekali, keputusannya tetap ada di tangan kalian. Lanjut, tips yang ke-8. Jangan tinggal di lingkungan yang terlalu mewah. Tinggal di lingkungan yang elit itu bisa bikin kita ikut-ikutan gaya hidup yang nggak sesuai dengan kemampuan kita. Tekanan sosial di lingkungan itu bakal bikin kita pengen tampil sama mewahnya. Yang mana ini ujung-ujungnya bakal bikin kantong kita jebol karena pengeluaran buat barang mewah dan lifestyle yang fancy. Misalnya kalau kalian baru dapat warisan yang besar gitu ya, terus kalian pindah rumah ke kompleks yang mahal di kota besar, beli mobil mewah, dan mulai sering nongkrong di tempat-tempat yang mahal gitu. Akhirnya tabungan kalian habis dalam waktu singkat karena biaya hidup di sana nggak sesuai dengan pemasukan. Jadi tetaplah humble walaupun kalian punya banyak uang. Pilih lingkungan yang sesuai dengan kemampuan kalian. Bukan berarti harus tinggal di tempat yang murah juga ya, tapi carilah tempat yang nyaman dan sesuai dengan gaya hidup yang sederhana. Terus juga ingat tujuan keuangan jangka panjang kalian, fokus pada rencana besar seperti misalnya pendidikan anak atau investasi properti, bukan hanya gengsi. Dan juga, coba bergaul dengan orang yang bikin kalian tetap grounded, tetap humble. Teman-teman lama atau keluarga yang tahu perjuangan kalian, itu biasanya bakal membantu kalian supaya tetap rendah hati. Next, tips yang ke-9, hati-hati pilih partner bisnis. Partner bisnis itu bukan cuma teman kerja, tapi juga orang yang bakal bantu kita mengelola uang dan bikin keputusan yang besar. Salah dalam memilih partner bisa bikin usaha kita berantakan, bahkan kita bisa rugi besar. Ini penting banget buat kalian yang baru dapat banyak uang dan pengen mulai bisnis gitu ya. Jangan asal percaya hanya karena itu teman atau keluarga kalian sendiri. Nah, red flag yang harus kalian waspadai saat memilih partner bisnis itu adalah yang pertama kalau dia nggak transparan soal keuangan. Kalau calon partner kalian itu sering menghindar pas lagi ngomongin duit, atau nggak mau terbuka soal kondisi keuangannya, itu red flag banget. Atau kalau misalkan dia punya riwayat bisnis yang nggak jelas, coba cek track record-nya. Kalau dia pernah bangkrut tapi nggak bisa jelasin alasannya kenapa, hati-hati. Atau kalau misalkan orang itu terlalu banyak janji manis, sebaiknya kalian pikir 2 kali kalau calon partner bisnis kalian itu selalu bilang, tenang, pasti untung gede, sementara dia nggak punya rencana yang konkret. Dan cara cek kredibilitas partner bisnis kalian bisa dengan lakukan background check.
cari tahu sejarah bisnis dan reputasi dia di lingkungan yang profesional. Jangan lupa bikin perjanjian hitam di atas putih. Semua kesepakatan harus tertulis supaya nggak ada konflik di kemudian hari. Dan bisa juga awali dengan proyek kecil. Sebelum kalian invest besar, coba dulu kerja bareng di skala kecil untuk melihat kecocokan kerja. Nah, cara melindungi diri dari investasi yang merugikan adalah jangan langsung percaya. Meskipun itu teman atau saudara sendiri yang nawarin kalian investasi, tetap lakukan riset sendiri. Cari tahu detail bisnisnya seperti apa, risikonya gimana, dan potensi keuntungannya gimana. Terus juga cek legalitasnya, pastikan bahwa tawaran investasi itu punya izin resmi dari otoritas terkait, misalnya OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Dan juga hati-hati kalau keuntungannya terlalu fantastis. Kalau dijanjiin keuntungan yang besar dalam waktu singkat, tanpa ada risiko, atau risikonya kecil, itu hampir pasti red flag penipuan. Dan jangan lupa untuk diskusikan dengan ahli. Konsultasikan tawaran investasi ke financial planner atau orang yang paham investasi sebelum kalian mengambil keputusan. Next, tips yang ke-10, pelajari skill baru yang menguntungkan. Mendadak jadi miliarder tuh nggak akan menjamin kalian bakal kaya selamanya kalau kalian nggak punya kemampuan yang relevan di dunia kerja ataupun bisnis. Jadi, dengan skill baru, kalian bisa punya penghasilan tambahan atau bahkan bikin peluang usaha. Uang yang kalian keluarkan untuk belajar skill itu sebenarnya investasi jangka panjang, yang hasilnya bisa berkali-kali lipat. Nah, skill yang lagi laris sekarang dan worth it untuk dipelajari adalah digital marketing salah satunya. Ini sangat dibutuhkan di era bisnis online. Terus juga skill dalam hal investasi dan keuangan pribadi, supaya kalian lebih paham cara mengatur uang dan meminimalisir risiko dalam investasi. Terus juga skill design atau editing video, karena banyak brand dan bisnis yang butuh konten kreatif dan skill ini lagi laris banget sekarang. Dan juga skill public speaking atau negosiasi. Ini cocok buat kalian yang pengen terjun ke dunia bisnis ya, terutama. Next, tips yang ke-11, beli aset yang produktif. Aset produktif itu barang atau investasi yang menghasilkan pendapatan ya, seperti misalnya properti, atau tanah, atau usaha kecil, atau investasi di instrumen keuangan. Sementara kalau aset konsumtif, itu adalah barang yang nilainya menurun seiring waktu. Misalnya kayak mobil atau gadget gitu. Nah, kenapa harus fokus ke aset yang produktif dulu? Karena aset produktif itu akan bikin uang kalian beranak pinak. Properti yang disewakan misalnya, itu bisa jadi sumber penghasilan pasif. Tanah di daerah yang berkembang juga cenderung naik nilainya seiring waktu. Tapi sebaliknya, kalau barang konsumtif seperti mobil, itu malah akan bikin kalian rugi karena nilainya terus turun dan biaya perawatan yang tinggi juga. Nah, tips untuk beli aset produktif yang aman adalah yang pertama, riset lokasi dulu. Kalau kalian mau beli tanah atau properti, cari di daerah yang potensial berkembang. Seperti misalnya di dekat proyek infrastruktur. Terus yang kedua, jangan lupa untuk cek legalitasnya. Pastikan bahwa sertifikat tanah atau properti yang ingin kalian beli itu jelas dan gak sedang dalam sengketa hukum. Dan juga jangan tergiur sama harga yang murah. Kalau harganya jauh di bawah pasaran, cek dulu siapa tahu ada masalah yang tersembunyi. Next, tips yang ke-12, tetapkan budget bulanan. Kenapa budget itu tetap penting? Bahkan kalau udah punya duit yang banyak, uang yang banyak itu bukan alasan untuk kita belanja sesuka hati. Kalau nggak ada budget yang jelas, kita bakal lebih gampang kebablasan dan tiba-tiba uang udah tipis. Banyak kasus orang yang dapat uang kompensasi tanah miliaran rupiah, tapi nggak bikin budget, itu seringkali belanja besar di awal. Misalnya beli mobil baru, renovasi rumah, atau liburan mewah. Kayak yang dialami oleh beberapa warga di kampung miliarder Tuban ya, dan akhirnya harus jual aset untuk bertahan hidup. Jadi kalau kalian tiba-tiba dapat uang banyak, jangan lupa untuk bikin budget. Tapi hati-hati juga supaya nggak salah dalam hal bikin budget. Beberapa kesalahan umum yang sering dilakukan banyak orang saat bikin budget, itu yang pertama terlalu kaku. Jadi jangan bikin budget yang terlalu ketat sampai nggak realistis. Pastikan bahwa di budget kalian itu masih ada ruang untuk fleksibilitas. Dan kesalahan umum yang kedua, lupa alokasi untuk darurat. Jadi selalu sediakan dana cadangan di luar kebutuhan yang rutin, supaya kalian gak panik kalau ada hal yang gak terduga. Dan cara untuk bikin budget yang fleksibel tapi tetap efektif,
Itu adalah yang pertama, gunakan sistem anggaran yang jelas. Misalnya pakai metode 50-30-20. Alokasikan 50% untuk kebutuhan pokok, yang mencakup makan, transportasi, tagihan, terus 30% untuk keinginan, termasuk nongkrong, shopping, dan 20% sisanya untuk tabungan atau investasi. Lalu bisa juga pakai aplikasi keuangan. Gunakan tools seperti misalnya Money Lover atau Wallet atau aplikasi lainnya di handphone kalian untuk mencatat pengeluaran dan membantu kalian mengontrol budget. Dan juga jangan lupa untuk review secara berkala. Setiap akhir bulan, cek lagi apakah kalian masih tetap sesuai dengan budget atau ada kebiasaan yang mungkin perlu diubah. Next, tips yang ke-13, jangan langsung berhenti bekerja. Ini sering terjadi ya, baru dapat banyak uang, langsung pengen pensiun muda. Tapi, berhenti bekerja tanpa rencana yang jelas itu bisa bikin kita kehilangan arah dan jadi terlalu boros karena ngerasa bebas. Kegiatan produktif tuh bukan cuma soal uang, tapi juga bikin hidup kita lebih bermakna, lebih jelas mau ngapain gitu. Gak gabut, gak cuma ngabisin duit aja. Banyak orang yang berhenti bekerja setelah dapat banyak warisan atau kompensasi yang besar, dan akhirnya malah menyesal karena kehilangan penghasilan tetap dan ngerasa kurang produktif. Mereka jadi bergantung pada uang tabungan yang akhirnya habis lebih cepat dari perkiraan. Kalau kalian mau tetap pensiun dini, pastikan dulu bahwa pengeluaran bulanan kalian itu sudah tercover oleh sumber pendapatan pasif, seperti misalnya dari investasi atau dari bisnis yang stabil. Dan jangan lepas semua pekerjaan kalian. Bisa mulai dengan freelance atau part-time supaya tetap punya pemasukan tambahan. Dan beberapa kegiatan yang tetap menghasilkan yang bisa kalian coba, misalnya adalah bisnis sampingan. Mulai usaha kecil-kecilan yang sesuai dengan passion, misalnya jual makanan homemade atau produk homemade, atau bisa juga dengan proyek sosial atau komunitas. Gunakan waktu luang kalian untuk kontribusi di masyarakat sambil cari peluang usaha baru. Atau bisa juga freelance atau konsultasi. Kalau kalian punya skill tertentu, misalnya desain grafis atau fotografi atau menulis, kalian bisa tetap menghasilkan uang dari rumah. Next, tips yang ke-14, hindari lifestyle inflation. Apa itu lifestyle inflation? Lifestyle inflation atau inflasi gaya hidup itu adalah kebiasaan buruk, di mana pengeluaran ikut naik setiap kali pemasukan kita bertambah. Misalnya dulu nyaman pakai motor, sekarang maunya mobil. Dulu makan nasi pecel udah bersyukur dan ngerasa cukup, sekarang hampir setiap hari harus makan makanan yang mahal. Padahal gaya hidup yang semakin mewah itu nggak selalu bikin hidup kita lebih bahagia, dan malah bikin saldo rekening kita semakin tipis. Disinilah pentingnya menjaga hidup tetap sederhana meskipun punya banyak duit. Caranya, yang pertama, ingat prioritas. Duit banyak itu enak, tapi jangan lupa sama tujuan awal, untuk masa depan yang aman. Tetap fokus pada kebutuhan kalian, bukan keinginan impulsif. Terus juga hindari FOMO. Jangan beli barang atau ikut-ikutan gaya hidup orang lain hanya karena pengaruh teman atau media sosial. Selain itu, sisihkan uang lebih dulu. Begitu kalian dapat uang, apalagi uang banyak dari kompensasi tanah atau uang pensiun ataupun warisan, langsung alokasikan ke investasi, tabungan, atau dana darurat. Sisanya baru buat kebutuhan sehari-hari. Dan kasih hadiah ke diri sendiri atau self-reward, tapi jangan berlebihan. Gak masalah kalau mau sedikit merayakan, tapi pastikan bahwa itu gak menguras keuangan kalian. Lanjut, tips yang ke-15, alokasikan untuk proteksi. Misalnya kalian mendadak kaya karena jual tanah, tapi gak punya asuransi kesehatan. Ketika kalian sakit, semua biaya rumah sakit harus kalian bayar dari tabungan yang kalian peroleh dari jual tanah itu. Akhirnya apa? Tabungan kalian habis dalam hitungan bulan, padahal penyakit kalian masih butuh pengobatan jangka panjang. Nah, disinilah pentingnya proteksi. Karena uang sebanyak apapun itu nggak akan cukup kalau kalian kena masalah besar, seperti sakit berat, atau kecelakaan, atau aset yang hilang. Proteksi seperti asuransi kesehatan maupun asuransi jiwa, itu penting untuk menjaga supaya uang kalian nggak terkuras habis karena kejadian yang nggak terduga. Nah, tips untuk memilih proteksi yang pas, beberapa di antaranya itu adalah yang pertama, pahami dulu kebutuhan kalian. Kalau kalian orang yang suka bepergian, asuransi perjalanan mungkin perlu. Atau kalau kalian punya tanggungan keluarga, asuransi jiwa bisa jadi prioritas.
Terus juga cek kredibilitas penyedia, pilih perusahaan yang terpercaya dan punya rekam jejak yang bagus. Jangan asal tergiur premi yang murah. Dan juga pilih proteksi yang sesuai dengan budget. Sesuaikan perlindungan dengan penghasilan kalian. Nggak perlu langsung ambil yang mahal, asalkan itu cukup untuk kebutuhan dasar kalian. Dan tips yang ke-16, nikmati secara bijak. Setelah dapat rezeki besar, pasti kepikirannya kan pengen langsung nikmatin hasilnya ya. Itu wajar banget. Tapi masalahnya adalah, kalau kalian terlalu fokus untuk have fun, bisa-bisa uang kalian cepat habis, nggak ada sisanya. Kuncinya adalah menikmati hasil dengan bijak. Artinya, kalian bisa tetap reward diri sendiri tanpa bikin keuangan kalian jadi kacau. Nah, apa yang sebaiknya dinikmati? Yang pertama, pengalaman lebih penting daripada barang. Daripada beli barang mewah yang nilainya cepat turun, misalnya mobil atau gadget, coba pilih pengalaman yang berkesan. Contohnya dengan traveling ke tempat impian atau ikut kursus yang bikin kalian semakin berkembang. Pengalaman ini lebih berharga karena bikin kalian punya cerita dan skill yang baru. Dan juga beli barang yang fungsional dan long lasting. Kalau kalian mau beli sesuatu, pastikan itu bermanfaat untuk jangka panjang. Misalnya gadget yang menunjang pekerjaan atau kendaraan yang mempermudah mobilitas kalian. Jangan cuma beli barang hanya karena ingin pamer. Nah, kesalahan yang harus dihindari ketika kalian ingin menikmati uang yang kalian peroleh, yang pertama yaitu mental dipikirin nanti aja. Contoh yang paling umum tuh kayak kalau misalkan beli barang mahal secara impulsif ya. Misalnya lihat diskon mobil mewah, langsung beli tanpa mikir biaya pajaknya, biaya asuransi, dan perawatan ke depannya. Orang yang kayak mendadak nih sering terjebak di sini. Dan juga hindari FOMO dan overcompensating. Hindari mindset orang kaya tuh harus kelihatan kaya. Banyak yang akhirnya terjebak beli barang branded hanya demi gengsi, padahal sebenarnya nggak butuh. Jadi tips supaya tetap bijak adalah buat anggaran untuk hadiah buat diri sendiri. Misalnya alokasikan maksimal 10-15% dari total uang yang kalian peroleh untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif. Terus juga tanyakan ke diri kalian sendiri sebelum beli sesuatu. Ini cuma buat pamer atau benar-benar dibutuhkan. Dan juga jangan lupa alokasikan lebih banyak ke kebutuhan masa depan, seperti investasi atau tabungan. Oh iya, bonus tips. Sisihkan untuk amal. Beramal itu bukan cuma bikin orang lain terbantu, tapi juga bikin kita lebih bahagia ya. Dan penelitian juga menunjukkan bahwa berbagi itu memberikan efek positif ke mental kita dan bikin kita lebih bersyukur. Selain itu, beramal juga bikin kita lebih disiplin dalam alokasi keuangan. Karena kita jadi sadar ada bagian yang memang harus kita lepas untuk tujuan yang lebih baik. Kalau kalian baru dapat banyak duit, entah itu dari warisan, atau dari ganti rugi lahan, ataupun dari uang pensiun, ada banyak opsi beramal yang bisa kalian pilih. Yang pertama, bisa melalui platform online. Sekarang udah banyak platform donasi terpercaya yang memungkinkan kalian untuk bantu orang tanpa ribet. Atau bisa bikin event sendiri, misalnya gelar acara charity, yang hasilnya disumbang ke komunitas lokal, atau bisa juga dengan donasi yang produktif, misalnya kasih modal usaha kecil buat UMKM yang butuh bantuan gitu. Selain berdampak sosial, ini juga mendorong ekonomi lokal. Jadi sekarang udah jelas ya guys, kalau dapat duit gede itu bukan cuma soal bagaimana kita menikmati sekarang, tapi juga bagaimana kita menyiapkan masa depan. Jangan lupa, rezeki itu tanggung jawab, dan kita yang pegang kendali atas uang kita sendiri. Jangan sampai kekayaan kalian cuma seumur jagung hanya gara-gara salah manajemen. Kalau kalian suka tips ini, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian yang juga lagi belajar ngelola keuangan. Dan sampai jumpa di tips menuju kekayaan berikutnya.